Episode dimulai di rumah Bachua. Ayah Laksmi, Tuan Bachua, sedang melakukan arti dewa. Laksmi mencoba menggantungkan karangan bunga di pintu dan jatuh ke lantai. Ayahnya kaget dan memanggil Laksmi. Cacaji datang ke sana dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Laksmi tersenyum dan berkata ya. Ayahnya bilang dia terluka. Aku mendengar suara itu. Seseorang bertanya padanya di mana harus menggantung bunga. Laksmi mengatakan di gerbang utama, mengatakan bahwa orang akan tahu dari jarak 10 km bahwa pernikahan sedang terjadi di rumah anggota Komite Gurutwara. Dia membantu pekerjaan di rumah. Manoj bertanya di mana Laksmi. Bani mengatakan tidak. Manoj mengatakan dia sangat marah padanya. Bani bilang dia ada di belakangmu. Laksmi datang ke sana dan dia membuatnya memiliki prasat. Dia menegurnya karena memanjat tangga dan jatuh saat dia melakukan puja. Laksmi bilang kamu seharusnya berkonsentrasi pada puja. Dia bertanya bagaimana, ketika saya melihat tangga bergetar. Dia memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya, jika dia terluka. Dia bilang dia baik-baik saja. Adik Laksmi, Salu, bersiap. Siap dengan pakaian pengantin dan bertanya, bagaimana penampilannya? Laksmi mengatakan, pengantin yang cantik. Salu bilang dia akan terlihat cantik dengan make up dan perhiasan. Dia bilang Mumi mulai mendapatkan perhiasan, sama seperti anak perempuannya lahir. Laksmi mengatakan dia akan menutupi kepalanya dengan dupata. Salu mengatakan dia akan terlihat seperti di Sapatani. Laksmi datang ke kamarnya Caci Rano dan menemukan wajah sepupunya Neha hitam. Dia memintanya untuk tidak melihat ke cermin. Rano datang ke sana. Neha mengatakan dia telah menerapkan topeng untuk bersinar, terutama ketika Param menatapnya. Rano memintanya untuk tidak mengambil namanya karena mereka berada di desa. Neha bilang aku ingin terlihat sangat cantik. Rano mengatakan putriku adil dan tampan. Neha bertanya tampan. Laksmi mendatangi ibunya dan membuat lado. Bersamanya, Manoj bertanya di mana pakaian pengantinnya. Laksmi mengatakan Salu sedang mencoba itu dan Neha sedang menguji make up. Dia mengatakan Caci Rano akan menyelesaikan warna lipstik. Manoj bilang aku juga akan membuat lado dan mengatakan bahwa itu bukan pernikahan Salu dan Neha, tapi pernikahanmu dan bertanya padanya apakah dia akan bekerja sampai terakhir kali. Dia bilang biarkan aku melakukan pekerjaan hari ini, siapa yang akan meneleponku besok. Ibunya memintanya untuk pergi dan bersiap-siap untuk haldi. Laksmi bersiap-siap untuk haldi rasam sementara ibunya menerapkan haldinya. Seseorang menggodanya. Seorang wanita tua bertanya kepada Manoj bahwa dia mendengar bahwa mereka mendapat aula dari Gurutwara untuk pernikahan Laksmi. Manoj mengatakan semua orang membantu kami dan dia telah mengatur bas untuk sampai ke sana. Salu memanggil Laksmi dan mengatakan akan dipanggil Jiju untuk berbicara dengannya. Manoj memintanya untuk pergi dan berbicara dengannya. Salu berbicara dengan Jiju dan bertanya kepadanya apa yang ingin dia katakan. Farun memberitahu Salu bahwa dia ingin mendengar aku mencintaimu dari Laksmi yang tidak dia ceritakan sejak pertunangan. Neha datang ke sana dan bertanya apakah dia tidak mengambil tes drive dan mengatakan bahwa itu terjadi di Mumbai. Farun memberitahu Laksmi bahwa dia siap untuk memberikan tes drive tetapi dia belum siap. Laksmi dengan malu-malu meminta Manoj untuk memberitahu alamatnya kepada Farunji. Dia pergi. Seorang wanita tua memberitahu Rano tentang rasam yang terjadi di kuil. Rano meminta mereka untuk pergi dan melakukan rasam. Dia melihat badai petir dan berpikir terkadang dia tidak mengerti rasam. Laksmi duduk di sisi bendungan air sementara para wanita melakukan rasam. Seorang gadis datang dan bertanya apakah dia terlambat. Wanita tua itu mengatakan rasam tidak akan dihentikan jika tidak, itu tidak menguntungkan. Laksmi melihat seorang anak laki-laki jatuh di bendungan karena angin kencang. Ibu anak laki-laki itu berteriak memanggilnya San Soham dan meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Laksmi melompat untuk menyelamatkan bocah itu. Semua orang khawatir dan menangis. Laksmi akhirnya mencapai bocah Soham dan berhasil menyelamatkan bocah itu. Dia membawa anak laki-laki itu ke tepi dan dia diselamatkan. Namun jatuhnya air meningkat dan Laksmi akan terbang ke dalam air. Tetapi Farun datang dan menyelamatkannya. Dia bertanya apakah dia melakukan aksi setiap hari dan mengatakan dia akan menyelamatkannya. Dia mengatakan bahkan haldi rasamnya terjadi di sini dan pergi. Ibu Laksmi dan Ibu Soham datang ke sana bersama yang lain. Ibu Soham berterima kasih kepada Laksmi karena telah menyelamatkan putranya.
Wanita tua mengatakan Laksmi seharusnya tidak mengganggu Rasam, meskipun ibunya merasa bangga padanya. Rano bertanya pada Manoj apakah semua penduduk desa memberikan perhiasan mereka kepadanya. Manoj mengatakan itu milik kita memberikan ini sebagai hadiah untuk keluarga Varun. Dia meyakinkannya bahwa Salu, Bani dan juga Neha akan mendapatkan perhiasan yang sama. Rano bertanya dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang. Dia bilang dia mendapatkannya dari tanah dan pertanian. Rano kesal dengan suaminya dan menegurnya karena membawanya ke Mumbai. Dia mengingatkannya bahwa orang tuanya telah memutuskan hubungan mereka dengannya setelah dia menikahinya, tetapi Manoj tetap berhubungan dengannya dan mengirim uang kepadanya secara diam-diam selama 5 tahun dan juga membantunya mendapatkan pekerjaan. Rano bilang dia tidak tahu apa-apa, dia menginginkan semua uangnya sekarang, mengatakan bahwa Virji telah melakukan kesalahan. Dengan menunjukkan padanya perhiasan itu, Laksmi bersiap-siap untuk menikah. Dia bertanya, apakah dia bisa membuka matanya? Ibunya mengatakan bahwa dia tidak bisa membuka matanya. Manoj datang ke sana dan bertanya apa yang kamu lakukan di kuil. Dia bilang aku melakukan apa yang akan kamu lakukan. Dia bilang tahun lalu, kamu telah membantu tetangga saat atapnya rusak. Dia bilang aku telah melakukan perbanmu dan telah melihat lukamu. Dia mengatakan dalam situasi seperti itu, aku menyukaimu. Manoj memintanya untuk tidak melakukan ini lagi. Caca mengatakan Virji memarahinya dan sekarang meleleh. Laksmi menangis. Manoj mengatakan dia adalah temanku dan mengatakan riasanmu akan rusak. Titik. Mereka duduk di bus untuk pergi ke aula pernikahan. Mereka bernyanyi dan menari saat bepergian. Tiba-tiba badai petir datang dan pengemudi tidak bisa melihat jalan dan menghentikan bus secara tiba-tiba. Dia menabrak bus dengan batu dan Manoj mendapat luka ringan di kepalanya. Laksmi menjadi tegang. Sopir mengatakan dia tidak bisa melihat jalan. Dia mulai mengemudi lagi. Semua orang mulai menari lagi. Laksmi menjadi tegang. Manoj memintanya untuk bahagia. Dia mengirimnya untuk menari dengan semua orang. Laksmi kemudian menari dengan Manoj. Tiba-tiba sopir bus tidak bisa melihat apa-apa dan memberitahu mereka. Dia menghentikan mobil. Manoj dan Laksmi datang ke depan dan melihat bus di tebing. Laksmi membuka pintu dan menemukan bus tergantung di tebing. Pengemudi meminta mereka untuk keluar dari jendela belakang. Seseorang memecahkan jendela dan melompat ke bawah. Laksmi meminta semua orang untuk tidak panik dan turun. Semua orang turun. Sopir turun dan meminta mereka untuk turun dengan cepat jika tidak bus akan jatuh di lembah. Kaki Manoj tersangkut di dalam bus, sementara Laksmi dan ibunya mencoba mengeluarkan kakinya. Cacaji mengkhawatirkan Manoj. Manoj memintanya untuk berjanji bahwa dia akan membuat putrinya menikah di tempat yang sudah diperbaiki. Cacaji menjanjikannya. Laksmi bilang aku akan membebaskan kakimu. Dia mengatur dan memintanya untuk bangun. Cacaji dan yang lainnya turun. Rano mengira suaminya sedang mencoba menyelamatkan saudaranya dan mengatakan bahwa dia akan membiarkannya mati. Manoj jatuh saat mobil tersandung dan dia jatuh dari kaca depan bus, tetapi memegang. Salu berteriak dan berkata tarik bus ke atas. Laksmi berteriak dan berkata lakukan sesuatu. Manoj memintanya untuk merawat ibu dan saudara perempuannya. Dia memintanya untuk berjanji. Laksmi menjanjikannya. Manoj memberikan janjinya untuk pergi keluar. Dia pikir dia akan pergi keluar dan berpikir untuk menyelamatkannya. Dia meminta ibunya untuk keluar, tapi ibunya meminta dia untuk pergi dan mengatakan dia tahu bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Dia turun dari bus dan bertanya apakah ada tali di bus. Dia mendapatkan tali dan mengikat tali ke bus. Mereka semua mencoba menarik bus, tetapi talinya terbuka dan bus jatuh di lembah. Laksmi terkejut dan melihat kematian orang tuanya. Bani berteriak, bus terbakar setelah jatuh. Laksmi berdiri di depan pembakaran orang tuanya dan memikirkan kata-kata ayahnya, bahwa dia tidak akan pernah membiarkan putrinya sendirian setelah menikah. Kemudian semua orang duduk untuk pertemuan doa. Rano meminta suaminya untuk datang dan mengatakan bahwa dia harus berbicara dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mendapatkan properti yang ditransfer atas nama mereka. Suaminya mengatakan Virji dididik dan menamai propertinya atas nama putrinya. Dia mengatakan bagaimana dengan rumah ini. Dia mengatakan Virji telah membeli rumah ini dengan uangnya sendiri dan juga atas nama putrinya. Varun dan keluarganya datang ke sana. Rano
menghasut suaminya bahwa Farun dan keluarganya akan mengambil alih properti dan kekayaan. Dia mengatakan semuanya dari Farun setelah menikah. Rano bilang aku tidak akan membuat pernikahan ini terjadi, lihat keajaiban kata-kataku. Dia masuk ke dalam, dan meminta seseorang untuk membawa air. Ibu Farun mengatakan kami ingin membicarakan pernikahan Farun dan Laksmi. Rano mengatakan, pernikahan akan terjadi, tapi bagaimana dengan mas kawinnya? Ayah Farun mengatakan bahwa Manoj telah memutuskan. Rano bertanya apakah Farun akan menjadi kepala Gurudwara dan akan menggantikan posisi Virji di Gurudwara. Dia bilang kalian mendapatkan segalanya dan menyebut mereka Lutera. Ayah Farun marah. Rano memintanya untuk memberitahu bahwa Farun tidak akan menerima mas kawin dan tidak akan menjadi kepala Gurudwara. Ibu Farun mengatakan bahwa itu adalah Farun setelah menikah. Rano mengatakan bahwa kamu akan mengatakan bahwa kamu menginginkan Laksmi dengan dua pakaian dan mengatakan bahwa dia adalah Abhiman, Suabiman dan kami tidak akan membuatnya menikah dengan orang serakah seperti dia. Farun memintanya untuk tidak berperilaku buruk dengan orang tuanya. Rano menyebut mereka burung pemakan bangkai. Ayah Farun mengatakan cukup dan mengatakan apa yang penting bagi kami adalah Manoj Bhai Saheb dan kata-katanya, dia mengatakan kamu harus menghormati kami. Kami tidak ingin memiliki hubungan dengan rumah ini dan ingin memutuskan hubungan. Seorang tetangga mencoba meminta maaf kepada ayah Farun. Rano mengatakan putri kami tidak akan pergi ke rumah orang serakah seperti itu dan mengatakan bahwa pernikahan ini dibatalkan. Laksmi mengira dia telah kehilangan seorang ayah dan juga pasangannya.